Alkitab bilang hidup itu sama seperti apa? Uap yang sebentar saja kelihatan lalu sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Kalau orang Muslim bilangnya insya Allah kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua pemegahan yang demikian adalah salah. 17 bersama 1-2 ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, apa katanya? Ia berbuat dosa. Salah satu filsuf yang saya suka waktu saya belajar tentang filsafat namanya Plato. Dia berpikir apa yang akan terjadi besok, 1 minggu ke depan, 1 bulan lagi, 1 tahun ke depan, bahkan 5 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya. Nah menurut dia hidup itu bukan nanti, hidup itu hari ini. Nah sebenarnya Alkitab juga bilang begini, ada banyak kita sulit untuk bisa bersyukur atau menikmati hidup yang hari ini Tuhan percayakan karena kita terlalu pusing dengan apa yang akan kita miliki atau kita hadapi esok hari. Terlalu takut dan terlalu cemas. Makanya Alkitab bilang, kita ini harus ingat bahwa hidup itu sama seperti apa? Uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu yang terkasih gini, hidup itu misteri, sungguh-sungguh misteri. Semua kita berencana tentang hari yang baik. Semua kita berplanning, setiap kita punya program. Anak kecil diajar sejak dini, sudah punya cita-cita, sudah punya target, dan itu bagus. Repotnya adalah ketika apa yang kita kejar, apa yang kita inginkan dan apa yang kita rindukan, seringkali antara realita dengan ekspektasi itu nggak sama. Disinilah akhirnya orang sulit untuk bersyukur dalam hidup. Kita cenderung membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita cenderung bahkan cemburu atas keberhasilan kesuksesan orang lain, sampai kita lupa bahwa seburuk-buruknya hari ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Makanya buat Eyang terkasih, Eyang, aku selalu ingetin, Eyang harus banyak mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Gak usah jauh-jauh Eyang. Aku punya oma dari mama. Oma dari mama sekarang umurnya mungkin 84, 85. Saya pernah lihat Om Yofi atau pernah lihat nggak? Sekarang dia tidak punya tempat yang baik untuk dia mengakhiri hidupnya. Saya jujur apa adanya.
Sekarang dia tinggal di rumah mama saya sama papa saya. Dengan ekonomi papa mama saya itu kosong, bener-bener kosong. Papa saya gagal, bisnis semuanya hancur berantakan. Dia bahkan cuma berharap dari anak-anak. Oma yang lebih pahit adalah dia tidak punya apapun di masa tuanya. Jangankan bicara warisan, harta atau uang di rekening aja nggak ada. Dan yang paling pahit, dia punya 4 anak, tapi 3 anaknya sudah sekitar 5 tahun lebih tidak ingat sama sekali sama ibunya. Padahal mereka tinggalnya di Villa Nusa Indah, memang satu ada di Biak, tapi yang lain ada di Villa Nusa Indah sama di Legenda Wisata. Dekat sekali sama kota wisata. Tapi sampai hari ini, Natal pun ulang tahun Oma Kori, namanya Oma Kori, bukan Kori Vista Barat. Dan nama istri saya itu. Sampai hari ini ya, itu nggak ada. Kita kontak, kita ingetin. Mereka bilang itu urusan mama kamu. Jadi ada konflik lah kakak adik. Sampai hari ini nggak kelar-kelar. Mungkin sampai di kerajaan surga gue bakal ribut. Tapi betul, padahal kami semua hidup dalam Tuhan. Bahkan saya, yang jadi keponakannya om tante saya, ya jadi anak, bahkan cucu saya pendeta. Tapi apa yang terjadi yang Tuhan izinkan tidak sebanding seperti yang harusnya kelihatannya. Kan kalau anaknya atau cucunya pendeta harusnya damai dong keluarganya. Enggak. Karena ia harus berbuat baik, dalam bahasa yang aslinya berbuat baik di hidup yang dia punya, tetapi ia tidak melakukannya, ia sama dengan berdosa. Maksudnya begini ya, kalau hari ini masih Tuhan kasih nafas kehidupan, berbuat baik itu bukan cuma seperti yang tadi yang lakukan, nolong, kasih tetangga, memberkati. Yang bisa tetap jadi orang yang bersemangat saja, itu hal yang baik. Yang tetap punya pengharapan, yang nggak berhenti berdoa, itu saja ya, itu berbuat yang baik. Tapi kalau sekarang jalani, saya ngerti karena 1 bulan yang lalu saya hampir ke minggu kita datang. Saya lihat bagaimana sebentar seger, habis suntik langsung, aduh lemes sekali badannya. Tapi saya mau bilang semuanya, Tuhan punya maksud yang baik buat Eyang. Salah satu yang harus Eyang syukuri jadi semangat cuma satu. Salah satunya bukan cuma satu, salah satunya. Lihat anak-anak, menantu, cucu-cucu. Selalu kasih support dengan Tuhan. Gak semua orang tua sebelumnya Eyang. Gak semua orang tua punya kesempatan yang sama waktu bersama-sama dengan Tuhan. Makanya Eyang, kita cuma minta satu. Anak-anak, menantu, cucu-cucu cuma minta satu. Tetap ada semangat di wajah Eyang. Tetap ada sukacita di hati Eyang. Tetap ada pengharapan sama Tuhan. Gak boleh bersungut. Saya ngerti hidup yang jalani gak mudah lagi. Yang mungkin pengen jalan, bahkan Putri pernah bilang yang rasa minder lihat orang lain bisa beraktivitas lebih baik, sedangkan yang harus duduk kursi roda. Tidak apa-apa. Tuhan punya rencana yang khusus dan spesial buat Eyang. Salah satunya adalah tetap memberi setiap kita semangat melalui semangat Eyang. Eyang percaya waktu Tuhan selalu indah, selalu pasti yang terbaik. Doa-doa Eyang akan selalu menjadi berkat tersendiri buat anak-anak, buat Pak Koko, buat Pak Dwi, buat Putri, buat mantu-mantu, buat cucu-cucu. Karena sekarang Eyang lihat apa yang sudah ditabur Eyang sama almarhum. Anak-anak diberkati, cucu-cucu. Bagaimana dia menabur yang baik di hadapan Tuhan. Bagaimana dia melayani suami, mengasuh anak-anaknya, menyertai segala sesuatunya sampai hari ini. Anak-anaknya hari ini mengasuh orang tuanya. Maka biarlah dalam nama Bapa, Putra, Kudus ada hari yang baik di mana kembali kuasa Tuhan memulihkan keadaan hidupmu. Tuhan taruh pengharapan yang baru setiap hari. Tuhan berikan kau ketabahan, Tuhan berikan kau semangat, Tuhan berikan kau satu keyakinan bahwa apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu tidak pernah ada yang sia-sia. Selalu semuanya berguna bagi nama Tuhan. Kami berdoa, beliau dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam nama Yesus. Tuhan menyertai langkah-langkahmu. Tuhan terkati dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Tuhan tidak pernah meninggalkan putramu. Begitu juga dengan putra-putramu dan menantu dan cucumu. Kami keluarga akan selalu ada. Kami keluarga yang akan selalu memberikan support. Kami yang selalu akan memberikan dorongan, semangat untuk Eyang. Maka biarlah hidupmu ada dalam anugerah dan syukur dalam nama Yesus. Biarlah sejak engkau bangun pagi hari sampai sejak engkau kembali tidur istirahat malam hari, Shalom Tuhan menyertai hatimu dalam nama Yesus.
Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak terkasih Bapak Koko bersama dengan istri, bersama dengan putra-putri mereka dalam nama Yesus diberkati. Terima kasih untuk pekerjaan karir yang Tuhan percayakan bagi mereka, bahkan pendidikan studi bagi putra yang nanti beberapa hari ke depan akan wisuda. Terima kasih Tuhan. Maka biarlah kebajikan, kemurahan Allah menyertai langkah hidup mereka. Biarlah melalui hidup Pak Koko, istri dan anak-anak, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat Bapak Dwi, Ibu Ani bersama dengan putra-putrinya dalam nama Yesus diberkati. Setiap pekerjaan, setiap nafkah hidup yang Tuhan izinkan kau miliki bertambah-tambah dalam nama Yesus. Setiap tahun diangkat naik dan tidak turun, dijadikan kepala bukan jadi ekor. Dan biarlah melalui hidupmu nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami berdoa buat Ibu Tri, Pak Dedi dan kedua putri mereka dalam nama Yesus. Tuhan berkati rumah tangga mereka tetap hidup di dalam anugerah kebaikan Tuhan. Diberkatilah bisnismu, diberkatilah karirmu, diberkatilah setiap rencanamu. Percayalah orang yang mengenalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Biarlah melalui hidup dari Pak Dedi, Putri, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk keluarga besar ini. Tuhan, walaupun anak-anak dari Pak Koko tidak bisa bersama-sama dengan kami pada kesempatan siang hari ini, tapi hamba doa dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Persatukan Tuhan keluarga mereka seumur hidup mereka Tuhan. Segala sesuatu bisa hilang, segala sesuatu bisa Tuhan izinkan diambil dari kami. Tapi kebersamaan kami tidak akan diambil oleh apapun. Biarlah kakak adik terus saling mengasihi, sesama ipar, bahkan sesama keponakan. Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Sesama sepupu, sampai dengan nanti cucu-cucu dari eyang Tuhan ada berdiri di pelaminan, sampai dengan mereka akan diberikan keturunan. Anugerah kebersamaan dalam keluarga mereka tetap ada sampai selama-lamanya. Badai akan datang silih berganti dalam hidupmu. Ada masanya Tuhan izinkan tantangan, pergumulan, bahkan mungkin air mata. Tapi percayalah, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan sedang memproses engkau untuk naik, untuk lebih dewasa, untuk semakin dekat kepada Tuhan. Maka biarlah kasih anugerah Tuhan tetap ada. Hamba tutup Tuhan doa syukur hamba bagi keluarga tempat ini. Seperti ucapan syukur Daud dalam 1 Tawarik 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini untuk tetap ada di hadapanmu selamanya. Karena apa yang sudah diberkati Tuhan, diberkati sampai selama-lamanya. Sebentar, Tuhan rumah di tempat ini bersama-sama akan melayat Tuhan di San Diego Hills. Diberkati perjalanan mereka dari awal sampai mereka kembali di tempat ini dengan selamat tanpa kebersamaan apapun. Hamba berdoa dalam nama Yesus agar tidak ada kesedihan yang menguasai eyang kami. Biarlah tetap ada pengharapan sampai di waktu yang baik, di saat yang indah engkau kembali berjumpa dengan pasanganmu, dengan eyang terkasih dalam nama Bapa, Putra, Kudus dalam nama Yesus. Hamba berdoa